Nama saya Elodie. Saya berusia 36 tahun dan sudah menikah dengan Julian selama 10 tahun. Hidup kami damai, hampir sempurna tampaknya. Julian adalah pria yang perhatian, namun pekerjaannya tampaknya telah menguasai segalanya. Dia menghabiskan berjam-jam di kantor, dan seringkali saya mendapati diri saya sendirian di rumah, dalam kesepian yang saya tidak selalu tahu bagaimana mengungkapkannya. Saya mencintai suami saya, tetapi terkadang saya merasa ada kekosongan yang sulit saya isi. Suatu hari, Julian datang dan mengusulkan sebuah ide yang dia pikir akan mengubah pikiran saya. Akhir pekan di laut. Ini akan baik untuk kita, untuk melarikan diri dari segalanya, untuk melupakan semuanya, katanya. Dia telah mengatur semuanya. Ayahnya, Henry, pria yang dinamis dan bugar meskipun berusia 64 tahun, akan menemani kami di kapal. Julian sendiri harus pergi lebih awal untuk urusan bisnis. Tetapi dia berjanji akan kembali pada Minggu malam. Tinggallah dengan ayahku. Dia menyenangkan, dia akan membuatmu merasa nyaman, katanya. Awalnya saya ragu, tetapi akhirnya saya setuju. Lagi pula, sedikit perubahan tidak akan merugikan saya. Malam pertama di kapal terasa hampir tidak nyata. Langit cerah, ombak mengusap lembut lambung kapal, dan angin sepoi-sepoi memberikan saya perasaan kebebasan. Henry yang selalu memikat tampak sangat nyaman dengan lingkungan ini. Laut adalah obat terbaik untuk semua masalah hidup, katanya sambil menyajikan segelas anggur. Malam itu berjalan tenang, tetapi ada sesuatu yang khusus dalam cara dia memandang saya. Pandangan yang tampaknya lebih perhatian dari biasanya, seolah-olah dia benar-benar melihat saya, seolah saya bukan hanya istri dari anaknya. Sisa malam itu, Julian yang lelah karena pekerjaannya pergi tidur lebih awal, meninggalkan saya sendirian dengan Henry. Saya mulai menyadari betapa dia terpesona dengan laut, tetapi juga oleh intensitas percakapan kami, ketegangan yang semakin sulit diabaikan. Setiap senyuman, setiap kata tampaknya mengisi udara dengan ketegangan tak terlihat. Keesokan paginya setelah kepergian Julian, semuanya menjadi lebih kabur. Henry dan saya berbagi sarapan yang hening, namun suara ombak hanya semakin memperburuk jarak di antara kami. Namun, meskipun keheningan itu, ada semacam gema di antara kami, energi yang sulit saya jelaskan. Tunggu, ada tempat yang ingin saya tunjukkan untuk berenang, kata Henry dengan senyum nakal. Tertarik, saya mengikutinya. Laut tampak membungkus kami dalam tarian diam, dan pada saat saya naik kembali ke kapal, masih basah dari kepala hingga kaki, saya menemukannya di sana, menatap saya dengan intens. Kamu menawan, katanya dengan suara rendah, hampir bisikan. Hanya fakta bahwa dia berani mengucapkan kata-kata itu membuat saya terkejut. Itu pujian yang tidak bersalah, bukan? Tapi, mengapa itu terasa begitu sulit untuk diabaikan? Lagi pula, Henry adalah ayah dari suami saya, namun sebuah getaran mengalir di tubuh saya, dan melawan logika, saya tidak tahu harus menjawab apa. Malam berikutnya ditandai dengan percakapan yang berbelok ke arah yang tak terduga. Dengan alkohol di tangan, kami mulai berbicara tentang hidup, penyesalan, dan apa yang ingin kami ubah. Hidup itu singkat, kamu tahu, bisik Henry sambil menatap saya tepat di mata. Dia tidak mengatakan lebih banyak, tetapi kata-katanya menggantung di udara, penuh makna. Suasana menjadi elektrik, setiap gerakan tubuhnya tampak lebih bermakna. Keesokan harinya setelah semalam penuh keraguan dan refleksi, kami melanjutkan pelayaran, tetapi segalanya sudah tidak sama lagi. Laut tampak lebih tenang dari sebelumnya, hampir mengancam, seolah tahu sesuatu akan terjadi. Henry mengusulkan untuk mengajari saya mengendalikan kapal, kemampuan yang berguna menurutnya. Ketika tangannya menyentuh tangan saya untuk membantu mengarahkan kemudi, gelombang kehangatan meresap di tubuh saya. Saya merasa kami telah melangkah melewati garis yang tidak terlihat. Waktu berlalu dan setiap detik yang saya habiskan di sisinya mendorong saya lebih dekat ke tepi jurang. Kami berbagi sebotol anggur lagi. Langit memerah dan ungu sementara momen itu semakin berat, semakin tidak tertahankan. Dia memandang saya dengan intensitas baru, seolah menunggu jawaban, sebuah keputusan. Suatu saat dia hanya berkata, "Tidak ada yang perlu tahu apa yang terjadi di sini, apa yang terjadi di antara kita, dan laut tetap di sini, antara kita dan dia." Kata-kata itu bergema dalam diri saya seperti gema. Saya tahu saya sedang berada di ambang menyerah pada godaan, tapi apakah saya benar-benar menginginkannya?
Malam tiba, tetapi ketegangan itu masih terasa. Setiap kata, setiap gerakan tampak syarat dengan janji diam-diam, dan semua di udara mendorong saya untuk menyerah. Namun suara kecil di dalam diri saya berkata untuk tidak melewati garis itu. Tapi setiap detik yang berlalu, godaan itu semakin besar, semakin kuat. Saya tahu laut adalah tempat kebebasan dan kemungkinan, tetapi saya tidak siap untuk membayar harganya. Ketika malam semakin dalam, Henry pergi tanpa sepatah kata pun. "Selamat malam, Elodie." Katanya hanya itu, tetapi saya tahu cerita ini belum selesai. Belum. Keesokan paginya, semuanya tampak kembali normal. Tetapi saya tahu ada sesuatu yang telah berubah. Sesuatu yang dalam dan tidak dapat diubah. Henry dan saya melanjutkan hari itu, tetapi setiap pandangan, setiap kata yang diucapkan tampak penuh dengan kebenaran yang tidak bisa kami abaikan. Ketika kami kembali menuju pelabuhan, laut tampak kurang ramah, lebih jauh, dan saya tahu bahwa laut ini, seperti hubungan kami, akan selalu menyimpan rahasia. Tapi apakah saya siap untuk menemukannya?